pembentukan kabinet baru setelah pemilihan umum dimulai dengan hearing oleh Presiden dengan wakil-wakil PNI terdiri dari Mangun Sarkoro, Syabila Rashad, dan Meser Hardi. Suasana tambah sibuk dengan kedatangan tokoh-tokoh masyumi yang terdiri dari Muhammad Nasir, Sukiman, dan Fakih Usman. Kepada wartawan, Mangun Sarkoro mengatakan bahwa PNI menghendaki suatu kabinet yang kuat. Beberapa saat setelah Kiai Ahmad Dahlan tiba, maka Muhammad Nasir dari Masyumi menyatakan bahwa tugas pembangunan yang berat masa datang hanya dapat dilaksanakan dengan persatuan yang erat. Nahdlatul Ulama yang diwakili oleh Kiai Dahlan, Idham Khalid, dan Zainul Arifin mengharapkan suatu kabinet yang benar-benar berusaha mempertinggi tingkat hidup rakyat serta pembangunan yang luas. PKI yang diwakili oleh Lukman, Nyoto, dan Sakirman mengharapkan hendaknya kabinet baru nanti suatu kabinet yang progresif. Hari kedua dimulai dengan kedatangan wakil-wakil Parkindo terdiri dari Meser Tambunan, Sinaga, dan Sumarto dengan harapan suatu kabinet koalisi untuk perdamaian nasional. Kasimo, Sutarto, dan Tia Ji Siong yang mewakili Partai Katolik menghendaki kabinet yang betul-betul kuat. Sementara itu, Subadio, Johan Sarusha, dan Sitorus dari PSI antara lain mengharap supaya kabinet nanti melaksanakan pembatalan KMP. Wakil-wakil Perti yang diketuai oleh Haji Sirajuddin Abbas membicarakan soal-soal formatur dan program kabinet. Yang terakhir diterima Presiden ialah Nyonya Hidayat, Mufrini, dan Sukarmijaya yang menyampaikan keinginan ITKI tentang bentuk dan program kabinet. Sehari setelah hearing selesai, Presiden menyampaikan kepada para wartawan tentang keputusannya menunjuk seorang formatur, yaitu Meser Ali Sastro Amijoyo, dengan perintah membentuk suatu kabinet yang mendapat dukungan cukup dari DPR tanpa penegasan tentang bentuknya dalam waktu 8 hari. Meser Ali menyatakan terima kasih atas kepercayaan yang dipikulkan kepadanya dan mengharapkan goodwill yang sebesar-besarnya dari segenap pihak. Sehari kemudian, Formatur Ali mulai sibuk hearing dengan wakil-wakil partai yang umumnya berjalan lancar. Sementara itu, berita-berita tentang perkembangan pembentukan kabinet baru ini mendapat perhatian masyarakat sepenuhnya. Pada tanggal 16 Maret, hampir tengah malam, beberapa saat sebelum waktu yang ditentukan berakhir, Formatur Ali dalam keadaan letih menyampaikan susunan kabinet baru kepada Presiden, akan tetapi dalam susunan kabinet baru itu terdapat beberapa nama yang belum dikenal Presiden, maka keputusannya mengenai susunan kabinet tersebut dipertangguhkan beberapa hari. Setelah seminggu dipelajari, maka akhirnya susunan kabinet diterima juga oleh Presiden tanpa perubahan-perubahan. Dan pada tanggal 24 Maret 56, kabinet baru yang menjadi harapan seluruh rakyat Indonesia itu dilantik di Istana Merdeka. Pertama, Presiden